dokter asal Amerika Serikat, Chris Rowan, dalam tulisannya di Huffington Post menyebutkan beberapa dampak buruk gadget terhadap anak. Hambatan perkembangan, obesitas, gangguan tidur, penyakit mental, agresif, adiksi, radiasi, dan yang lain-lain. Nah, berikut ada beberapa masalah kesehatan anak akibat terlalu sering berkegiatan secara daring. Nah, Dok, tadi kan sudah ada, Dok, untuk tayangan yang tadi barusan tampil, Dok, tentang tadi di awal tentang banyak anak-anak yang depresi, lalu di tayangan yang kedua ini juga ada tentang dampak buruk, Dok, dari penggunaan gadget, Dok, sebenarnya seperti banyak yang bermasalah di bagian mata, lalu juga ada yang postur tubuhnya jadi bermasalah juga. Nah, tanggapan Dr. Hakam sendiri itu bagaimana, Dok? Ya, terima kasih Dr. Tania. Mungkin yang paling penting adalah pada kegiatan belajar anak itu kan memang ini nanti kita bagaimanapun dibagi dua ya. Dalam arti gini, anak-anak itu kan usianya dianggap anak-anak yang dianggap daring itu kan mungkin anak usia SD sampai SMA ya. Tapi pada anak-anak usia tersebut kan memang kalau anak SD cenderung dia belum bisa konsentrasi penuh. Nah, kalau anak SMP dan SMA mungkin di situ sudah relatif bisa bertanggung jawab untuk sekolahnya. Makanya yang paling penting adalah bagaimana sebagai orang tua kita bisa mengarahkan supaya tidak terjadi bagaimanapun ini kita anggap sebagai komplikasi dari pandemi gadget ini ya. Pandemi gadget bagaimanapun gawai ini dia bisa berfungsi sebagai fasilitas untuk belajar anak, tapi di satu pihak dia juga sebagai penimbulkan masalah di fisik anak. Yang paling kita harus antisipasi adalah anak-anak tersebut sudah mempunyai ruangan tertentu belum, kemudian kursinya dia sudah postural belum, kemudian dia sudah sesuai dengan jaraknya belum. Nah, ini kita kan harus mewaspadai ke arah kesehatan tersebut terutama. Kalau masalah kegiatan-kegiatan yang ada, memang ini harus ada kurikulum yang dibuat untuk anak-anak dengan masih pandemi COVID seperti ini. Karena kita tidak tahu, setahun, 2 tahun, kan kita tidak tahu. Jadi kita kan hidup harus dalam kondisi ramah dengan COVID. Nah, ini kan anak-anak juga harus diperhatikan kesehatannya. Masalah dampak dari mata katakanlah atau postural, bagaimanapun ini memang susah, tapi kita sebagai tenaga kesehatan bisa berkontribusi, apalagi ini Rumah Sakit Lukman Hadi sudah punya podcast. Nah, marilah kita nanti memberikan edukasi berikutnya supaya anak-anak yang sudah melakukan daring tadi dia masih kondisinya sehat. Nah, bagaimana langkah tersebut? Yang pertama pasti durasi dia selama pembelajaran online itu bagaimana dia. Setahu saya itu kalau di bawah 2 tahun kan tidak diperkenankan untuk melihat gawai, kan memang belum sekolah ya. Nah, 2-5 tahun itu kita maksimal 1 jam, kemudian 5 tahun ke atas itu maksimal 2 jam. Dari situ kan kita bisa nanti sebagai orang tua memilah dan memilih, oh ini anak saya sudah lebih dari 2 jam, tapi ini di luar pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran kan harus ada namanya istirahat ya. Jadi dari kurikulum, dari guru dia bisa memberikan jadwal yang tidak memberatkan mata dan postur dari anak-anak tersebut. Bahkan kalau perlu setelah 1 jam misalkan, setelah 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran itu diajari untuk senam. Nah, senam apa? Senam setelah pelajaran tadi ya. Supaya apa? Supaya tadi posturnya itu tidak terjadi komplikasi akibat gadget tadi. Senam mungkin bisa 3 menit sampai 5 menit. Nanti dilihat dari kegiatan anak-anak. Memang bisa diaplikasikan atau diterapkan pada anak-anak yang relatif sudah paham, misalkan di atas anak SMP dan SMA. Mungkin jawaban saya seperti itu, Dokter Tania. Baik, Dokter. Berarti tetap sekarang ini sebenarnya dilematis ya, Dokter. Ya? Di satu sisi memang anak
anak itu membutuhkan pelajaran, Betul. jadi ya mau tidak mau harus daring, karena itu kan tujuannya juga untuk menekan angka penularan ya dok Betul, ya. betul. Jadi ya mau tidak mau ya dok ya. Nah, jadi saya penasaran nih dok, Ya. sebenarnya itu untuk angka penularan COVID pada anak itu bagaimana sih dok? Atau apakah potensinya itu sebesar orang dewasa atau sebesar lansia? Lalu seberapa bahayanya dok kalau misalnya terkena pada anak-anak atau bayi? Ya, terima kasih Dokter Tania, pertanyaannya yang bagus. Jadi, seberapa besar gejala-gejala yang ada pada anak-anak? Sebenarnya, kalau sekarang kita bicara masalah epidemiologi, di Kudus ini, setahu saya, sekitar 4 hari yang lalu itu di Kudus, anak-anak yang terpapar itu sudah sekitar 1.050-an. Kemudian di Jawa Tengah itu di atas 10.000. Nah, ini pasti lebih besar lagi di Indonesia ya. Gejalanya apa? Relatif sama dengan orang dewasa. Cuma pada anak-anak dengan imunitas yang relatif lebih bagus daripada orang-orang sepuh, itu kita menganggap bahwa gejala-gejalanya kadang-kadang malah seringkali itu hanya katakanlah batuk, kemudian panas, ya, karena mereka mungkin belum bisa merasakan ya. Jadi hanya 3 itu, batuk, panas. Nah, kan kalau triasnya dari COVID kan ada 3 ya, anosmia, batuk, dan panas. Nah, ini pada anak-anak itu anosmia kan kadang-kadang susah seperti itu, sehingga kita harus melihat dari sisi-sisi yang lain. Jadi kita harus memantau dari anak-anak, terutama anak-anak dengan kemungkinan ada tertular dari sekitar. Karena anak-anak bagaimanapun sekarang dia tidak mau di dalam rumah, mereka tetap saja pengen bermain dan bersosialisasi seperti tadi disampaikan oleh Dr. Rose bahwa anak-anak itu berbeda dengan kita, pasti dia pengen lebih bersosialisasi, apalagi anak yang masih SD, yaitu pasti kita anak-anak tersebut butuh bersosialisasi. Kemudian kalau gejala-gejala yang berat pasti berhubungan dengan saluran pernafasan mungkin dokter Tania. Jadi kita harapkan satu keluarga mungkin mempunyai satulah oximeter untuk mengukur, baik itu untuk anaknya, orang tuanya, ataupun mereka sendiri. Mungkin seperti itu dokter Tania. Ya, baik, sangat baik sekali dok. Ini pesan yang sangat penting ya dari dokter Hakam. Perlu oximeter di rumah kalau bisa ya. Nah, itu sebenarnya dok kalau misalnya anak nih dok sudah terkena atau misalnya menunjukkan gejala seperti panas dan lain-lain dok. Lalu sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua itu apa dok? Ya, tetap saja kita kan harus kita harus tracing ya. Tetap tracing mencari apakah betul-betul anak tersebut, kalau memang dari kontak itu didapatkan positif, tetap pada anak juga harus dilakukan pemeriksaan PCR untuk menentukan, memastikan dia konfirmasi apa enggak. Kalau masalah isolasi, ya mau tidak mau kalau anak tersebut positif ya harus dilakukan isolasi. Isolasinya bagaimana? Kalau memang tidak memungkinkan lingkungannya membuat semacam isolasi mandiri pada anak, karena anak butuh dukungan psikologis, beda sama orang tua ya. Dalam arti anak-anak kan mungkin belum bisa mandiri ya, orang dewasa kan bisa mandiri. Jadi harus kita dampingi, tapi kita kalau memang kebetulan dari orang tua kok tidak positif atau negatif, nah, harus minta nanti kita mungkin dibuat jaraknya 2 meter kasurnya, kemudian tetap pakai protokol kesehatan, dalam arti mungkin pakai masker, kemudian ruangannya harus terbuka, jangan tertutup dalam keadaan di dalam ruangan ber-AC. Kemudian ini salah satu kemungkinan yang harus kita antisipasi supaya tidak anak-anak tersebut dia mendapat dukungan psikologis dan dukungan fisik itu. Nah, lalu kapan dok orang tua itu harus membawa anaknya itu ke rumah sakit dok? Ya, jadi seringkali orang tua itu bingung kapan harus membawa ke rumah sakit. Kalau sudah ada tanda-tanda kegawatan, tanda-tanda kegawatan apa? Pasti ada 2 yang paling penting pada kasus COVID itu. 1, tanda-tanda gangguan pernafasan dengan oximeter yang kurang dari 90 atau kurang dari 92, itu paling amannya. Atau yang kedua ada tanda-tanda dehidrasi. Paling sering terjadinya komplikasi yang berat dari anak-anak dengan COVID adalah dehidrasi, karena anak tersebut tidak mau minum, kemudian dia
sehingga terjadi dehidrasi sedang, akhirnya dehidrasi berat, terus meninggal dalam keadaan dehidrasi berat. Tapi tidak terlalu menimbulkan efek ke pernafasannya, dokter. Dia menimbulkan efek ke dehidrasinya. Ini yang beberapa kali kejadian di kasus-kasus di anak-anak. Kebetulan di Kudus, syukur alhamdulillah relatif jarang mortality-nya rate pada anak. Ya, itu dokter Tania. Ya, baik dokter, terima kasih Ya. atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas dokter, dan atas panduan informasinya dokter tentang orang tua kalau bisa mempunyai oximeter, Ya. lalu harus kalau kapan anak dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Tapi satu lagi dokter Tania, kan pembelajaran seperti tadi disampaikan oleh dokter Rose, ini kan nanti mungkin bagaimanapun pemerintah daerah Kudus bahkan ke pemerintah Indonesia kan seperti Menteri Nadiem sudah bilang bahwa kalau bisa pembelajaran harus diaktifkan. Oh ya. iya, pandangan IDAI Iya, sendiri iya. bagaimana dokter? Pandangan IDAI itu kan berhubungan dengan mortality rate-nya. Kalau suatu daerah misalkan di Kudus ini sudah relatif daerah zona hijau ya, itu rekomendasinya monggo silakan dilakukan pembelajaran, tapi tetap saja saran kita mungkin dari IDAI kan anak-anak itu diusahakan satu kan terutama yang di atas usia 12 tahun wajib dilakukan vaksinasi. Kita kan sudah sekarang rekomendasi dari IDAI yang sudah keluar, anak-anak harus direkomendasikan divaksinasi. Tapi rekomendasi dari IDAI, gurunya juga harus divaksinasi, harus divaksin. Jadi guru dan murid terutama SMP dan SMA itu kami berharap dari IDAI ya itu untuk pemerintah daerah Kudus terutama untuk mempercepat vaksinasi pada anak-anak, sehingga apa nanti proses pembelajaran di SMP dan SMA pun akan lebih cepat jalannya. Kalau di SD memang tes untuk pemberian vaksin memang belum begitu, katakanlah belum begitu bagus ya. Jadi memang masih ada kontroversi, boleh apa enggak diberikan vaksin. Tapi yang usia 12 sampai usia 18 itu wajib secepatnya diberikan vaksinasi. Ini tantangan kita, dan RSU juga sudah mulai banyak anak-anak yang diberikan vaksinasi. Dan ini marilah kita mungkin mempercepat, karena tetap saja itu nanti kalau tidak ada vaksinasi, tidak ada pembelajaran, nanti betul ya dokter, terjadi lost generation ya, 1-2 tahun mungkin 3 tahun ini bisa terjadi kurang sosial. Jadi anak-anak kurang sosial, kurang bisa bersosial dengan temannya ya, apalagi tadi sampai ada tidak mandi ya. Saya kebetulan punya anak itu ya, awal-awal ikut daring itu 4 hari nggak mandi dokter Rosa. Nggak ketahuan kalau nggak mandi. Jadi ini suatu PR dari kita, bagi kita untuk memberikan edukasi terutama kepada masyarakat sekitar dan dinas terkait untuk mempercepat vaksinasi pada anak dan gurunya, pendidiknya itu. Demikian dokter Tania. Iya, baik dokter. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh dokter Hakam, vaksinasi itu adalah menjadi hal yang sangat penting karena vaksinasi itu mencegah gejala yang parah ya dok. Intinya mengurangi resiko ya, untuk gejala yang parah yang harus sampai masuk ke rumah sakit, apalagi masuk ke ICU, seperti itu. Nah, untuk pandangan IDAI sendiri berarti tadi tergantung dari daerahnya ya dok ya. Kalau misalnya sudah mortality rate-nya tinggi ya kita jangan, tapi kalau mortality-nya rendah, salah satunya seperti di Kudus, ini monggo dengan syarat-syarat betul-betul protokol kesehatan dan tadi vaksinasi dipercepat. Nah, seperti itu, sahabat RSLH TV. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, marilah kita lihat tayangan yang berikut ini tetap di pose podcast kesehatan RSLH TV.